Aku start dari IHSG dulu. Tulis dulu di sini di chatroom apa kabarnya kamu, apa yang kamu rasakan. Malam aku selalu memulai dengan ini supaya aku tahu apa yang kalian rasain, karena aku nggak ngeliat wajah kalian. Malam hari ini aku merasa biasa aja sih. Merasa biasa aja, aku happy, aku seneng, aku sehat. Dan aku merasa pegel-pegel semua karena belakangan aku agak ngeforsir nge-gym. Demi berat badan turun tapi gak turun-turun. Oke, jadi lemes hari ini. Oke. Giptial, harus banget ikut seminar ya NG. Sekarang NG, orang tadi. Oke, masih pemula, jangan diketawain Effendi. Nakal kamu ya. Gak boleh ngetawain pemula. Ditemenin dong, dibantuin. IHSG bergerak dalam range 70-20 sampai 72-34. Ya masih di situ-situ aja sih. IHSG ya masih di situ-situ aja. Terus aku matiin dulu ya. Makanya disarankan buat gathering bahas psikologi trading. Oke, ya nanti tergantung pertanyaannya apa. Halo Pak Teddy, aku matiin dulu komentarnya ya. Turn off commenting dulu. Nanti aku nyalain lagi biar chartnya kelihatan, karena belakangan chatnya itu rame banget, komennya rame banget. IHSG masih tren turun, tapi tren turunnya udah mendingan, jadi dia arahnya lebih ke sideways, masih sama. Terus Big Banks enaknya dibahas sekarang atau dibahas belakangan ya, karena aku mau bahas saham-saham yang dividennya tinggi juga gitu. Ada nggak sih yang mau bahas banking dulu? Belakangan, oke. Big Banks ada yang minta dibahas belakangan. Ya udah, aku bahas belakangan ya Big Banks-nya ya. Nungguin teman-teman yang lain berkumpul. Terus hari ini market itu masih turun, masih merah kayak gini. Ini di pasar reguler 11,6 triliun rupiah. Dan masih didominasi net sell dari saham BRI, BCA, BRI 720 miliar, BCA net sell 493 miliar. Terus BRI Syariah itu juga net sell. BRI Syariah net sell 64,6 miliar, Antam net sell 37,9 miliar, dan Mayora net sell 22,9 miliar. Nah, BRI itu masih net sell. Kesimpulannya masih banyak investor gede yang ngebuangin gitu. Terus hari ini banyak saham komoditi yang aktif. Batubara, ITMG, PTBA, Adaro, Toba. Metalsnya ada MBMA, MDKA, Antam, dan juga ASII. Nanti aku akan bahas juga. Sebelum aku mulai semuanya ini, Big Bang rajin workout. Cek tahu ini gimana nih? Gak bisa kebalik kameranya. Error. Mau ngebalik kamera biar kelihatan chart. Oke. Aku sebelum membahas semuanya itu, aku pengen awalin dengan indikator-indikator makro dulu. Bentar ya. Ya, ini US dollar. US dollarnya gimana? Dia lagi sideways, 1, 2, 3, 4 hari ini sideways. Ada potensi menuju ke 15.930 ya. Jadi potensi menuju ke 15.930. Di area 15.930 ini area support yang lumayan kuat. Jadi US dollar masih ada potensi bergerak antara range 15.930 sampai 16.150, zigzagnya di sini-sini aja. Oke ya. Jadi zigzagnya di sini. Oke. Naik turunnya di sini. Masih bisa naik lagi nggak? Masih bisa. Tapi sementara ini dia akan sideways atau zigzag dulu. Terus aku akan cek US 10 years bond yield. Efeknya ini kebalikannya dengan harga saham. Kalau US dollar kebalikannya juga, USD turun, saham bisa naik. Nah, perhatikan ini US 10 years-nya. Ini udah di bawah dan ini ada tanda-tanda mulai mantul. Ini kebalikannya saham juga. Kalau US 10 years-nya turun, saham naik. Kalau US 10 years naik, saham turun. Ini udah mulai mantul. Jadi kesimpulannya, mulai hati-hati lagi, saham bisa turun lagi.
Aduh, ini ngehang nggak sih? Halo? Bahas sektor next selain banking komoditas, sebentar ya, sabar ya. Oke, terus selain US 10 years bond yield, aku akan bahas nanti harga komoditi ya, selain banking komoditi. Ya deh, nanti aku akan bahas selain banking komoditi, tapi masih tetap harus dibahas nih, mau gimana? Habisnya masih trending. Untuk harga coal-nya, Newcastle Coal Futures, Newcastle Coal Futures udah naik tinggi sampai 141 dan breakout. Harga saham batubara masih belum naik ya. Nah, aku mau mulai bahas nih buat saham batubara dan saham-saham yang sekiranya dividennya bagus. Oke? Halo Muhammad Taufik, welcome ya, baru follow aku, belajar dulu, jangan langsung beli sahamnya ya. Jadi buat yang baru nonton IG Live nggak boleh langsung beli saham dari edukasi aku hari ini. ITMG double bottom. Hari ini tadi M-Trade ada nitip sendal di ITMG ya, double bottom. Supportnya masih sama di level 24500, pokoknya breakdown dari 24500 ya, 24475 atau 24500 kita batasi resiko ya. Oke. Sudah jual Miss, BBRI habis nonton live Miss malam lu lah, padahal aku live semalam aku bilang jangan jual, gak usah cut loss, kok malah dijual ya. Ayah, ya udah deh. Aku lanjut dulu bahas ini. Sorry aku matiin karena aku kadang-kadang juga sering terdistraksi ya. Sering ke distract, bahannya jadi ngomongnya belok kemana-mana gitu. Jadi TMG ini dia sekarang dalam range support barunya 25, 275 sampai 26, 275. Ada potensi untuk menguat dalam jangka pendek menengah. Perhatikan, saya selalu menggunakan kata ada potensi dan rentang waktu jangka pendek menengah tuh, pendek tuh kurang dari 1 bulan, menengah tuh berapa bulan. Kenapa saya perjelas terus definisi-definisi kayak gini? Ini untuk mengantisipasi para newbie. Banyak banget newbie yang entah kenapa masuk di di account saya belakangan, dan saya sangat menyambut sekali teman-teman yang newbie. But you have to be very careful, jangan langsung hajar ya teman-teman ya. Oke, jadi masih aku buat sesimpel mungkin, harga batubara masih naik dan ITMG habis diskon karena dividen. Jadi ITMG masih ada potensi atau ada ruang untuk bisa naik. Jadi kalau saya bilang ada potensi itu bukan berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 dan hitam putih. Oke ya. Terus kita mau lihat Adaro. Adaronya hari ini breakout lagi, jangan dikejar ya. Tinggal nge-hold aja buat yang punya. Kalau yang nggak punya ya pilih saham yang lainnya. Jadi Adaro kita expect ada koreksi atau diskon sampai 2720. Tapi ternyata dia nggak mau turun, breakout, ya udah biarin aja dulu. Oke, ini ada yang minta Elsa Pegas UNTR PTBA, nanti aku akan bahas ya. Oke, terus ASI turun jadi berapa setelah dividen, nanti aku akan bahas. Sementara komennya aku matikan dulu. Terus Adaro berarti arahnya masih potensi naik sejak breakout hari ini, tapi volumenya kecil ya. Jadi potensi untuk false breakoutnya tuh ada. Hari ini breakout tuh volumenya kecil. Jadi aku sih expect dia bisa retrace dulu sampai 2720 ya. Cuman kalau dia nggak retrace ya kita pilih yang lainnya. Kenapa? Karena Adaro ini udah dekat banget sama resisten 2980, 2990. Di area ini nih banyak yang nyangkut karena area ini sempat jadi puncak, ada yang beli di sini. Oke, baiklah, mari kita akan move ke saham yang lain. Nah, Toba TBS Energi Utama hari ini juga lumayan aktif dan dia tuh lagi di bottom banget, di bawah, di bottom banget di sini. TBS Energi Utama lagi di bottom banget, di bawah di sini. Di bottom di sini, dan perhatikan ini udah mulai melandai. Ini kalau ngelihat analisis teknikal yang teman-teman belajar teknikalan aja gitu, nggak akan bisa ngelihat pattern atau siklus. Jadi M-Trade Academy itu ngajarin untuk lihat siklus. Demikian pula dengan Super Trader tuh ngajarin ngelihat siklus sebenarnya. Jadi kalau ngelihat teknikal kayak gini doang, oh ya, ini bagus sih. Jangka pendeknya ini kelihatan bagus. Nah, ternyata setelah dilihat dalam jangka panjang, ini bekas downtrend banget.
Cuman guyurannya itu udah berakhir ya. Jadi ini guyurannya di sini. Tebel banget merahnya. Edit dikit ya, sorry ya. Aku edit dikit, aku risih ngelihat merahnya setebal ini. Oke, ya perhatikan. Sejak tanggal 18 Desember kemarin, si Toba ini udah breakout dari downtrendnya. Dia jadi sideways sekarang. Terus sidewaysnya tuh bottomnya di 216. Jadi kalau kalian nanya yang area paling low risk buat Toba untuk buy itu di 216. Cuman di level 232 ini juga support yang bagus. Kenapa? 232, 230, 232 ini support yang bagus karena dia jadi area yang sempat ketahan 3 kali. 1, 2, 3, bahkan kalau dilihat candlenya ini banyak kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya 12 candle. Ya, dia ketahan di area 232 ini. Sehingga Toba hari ini aktif dengan volume beberapa hari ini aktif nih, bisa dijadikan pantauan, bisa di watch ya. Nah, kemudian kita mau lihat di sini 314. Kita lihat di sini ya. Ini 282. Ya kira-kira gerakannya bakalan gini. Sideways, arahnya ke 282 dan 314. Turun lagi, bisa naik lagi. Nah, kalau dia breakout dari MA 200 dari 296 ini Toba bakalan trennya dari stage 1 menuju stage 2. Jadi menurut aku Toba ya ada chance untuk bisa naik lah ya. Ini kameranya aku balik kok nggak bisa ya. Apakah jariku yang berminyak? Padahal nggak kena minyak kayu putih loh. Tadi udah make up, udah pakai filter, nggak bisa dibalik. Ya sudahlah. Oke. Banyak banget started following me. Thank you so much yang baru follow aku. Teman-teman banyak newbie ya. Banyak newbie banget. Kameranya sering gagal fokus. Iya loh, nggak tahu kenapa nih. Gerak-gerak gitu. Sorry ya, ini malam hari ini aneh banget, nggak tahu settingnya kenapa ya. Ini nggak bisa dibalik juga. Aman nggak sih? Boleh ya? Kameranya boleh ya? Nggak apa-apa ya? Gagal fokus gimana dong? Kayak disco-disco gitu. Nggak pakai filter pun begitu juga loh. Dan nggak bisa dibalik ke muka saya. Nggak apa-apa ya? Jauhkan kameranya. Oke. Miss, aku termasuk newbie, mohon bimbingannya ya. Bimbingan aku nomor 1, kamu jangan langsung beli saham abis nonton IG Live ini. Lanjut ya. Ikutin MV Start aja yang di question yang aku pin itu. Ikut di situ. Oke. Jadi Toba termasuk yang pantas untuk di watch. Dengan naiknya harga batu bara yang kencang banget dan dengan pattern dia yang mulai ada akumulasi di bawah di sini. Dijelasin di Trading Academy sehingga kalian bisa lebih paham tentang Toba itu gimana ya. Trading Academy itu kayak gini ya. Jadi ada kayak gini. M-Trade Academy. Ini ada e-course-nya kayak gini. Ada e-course-nya. Terus daftarnya di mtrade.id/academy. mtrade.id/academy di sini. Oke, terus aku mau lanjut bahas saham tadi udah PTB, ITMG, Toba, Adaro. Terus sekarang aku mau bahas, enaknya bahas PTBA sekarang apa nanti ya? Aku mau bahas PTBA dari segi teknikalnya dulu deh. Hari ini aktif banget ya, untuk dividennya aku review nanti. Ini aktif banget PTBA, pergerakan harga sahamnya. Kamu kalau lihat di intraday chart seru banget nih. Ini di chart 15 menitan, ini tepatnya jam 14.15 sampai 14.30. Coba kita lihat 14.15 sampai 14.30. Ini nggak tahu kenapa ada buangan kayak gini. Mungkin ini orang-orang yang kecewa dengan dividennya, tapi ternyata banyak juga yang mau dividennya gitu. Jadi
di 1429, 1430 sampai 1431 ini volatile banget, dan ada yang ngumpulin. Dan ternyata dividennya 13% dari harga hari ini. Aku sih disclosure tadi aku ada nambah dikit sih. Ya, ini tanpa filter. Sekarang mari kita pakai filter ya. 1, 2, 3. Tada. Iya. Lebih menghibur. Mari kita lihat lagi. Ya, ini PTBA yang daily. Hari ini tadi volume transaksinya lumayan gede. Gedenya di mana ya? Gedenya pas banyak beli atau lebih banyak di buy atau sell-nya ya. Perhatikan di sini. Ini imbang-imbang. Buy-nya lebih banyak sih kalau ngeliatin di sini daripada sell-nya. Nah, PTBA arahnya kemana nih? Sama kayak saham-saham komoditi lainnya, dan ini mau bagi dividen, dia arahnya masih akan ada potensi naik tapi sideways dulu gitu. Jadi sideways tuh gerakannya zigzag, dan ini dibatasin 2760 sampai 3030. Hari ini tadi mantulity naik turun ini nggak ngelewatin itu 2760 sampai 3030. Kesimpulannya kalau mau beli yang dekat 2760 misalkan di 28, ini low risk di sini. Rendah resiko di 2760 sampai 2800. Nah, di 3030 ini rawan profit taking untuk swing trading. Pertanyaannya mau dividen atau mau harga saham? Ntar aku bahas hari ini. Abis ini aku bahas ya. Ini aku tarik dulu satu garis technical. Di sini, ini mirip banget sama garis MA50-nya dia. Dan hari ini pun juga ketahan di garis merah ini. Padahal ini aku tariknya dari 1 Maret dan 2 Maret ya. Hari ini ketahan di 8 Maret di sini. Jadi perhatikan, naik mantul, ada potensi dia akan naik sampai 3030-an. Antri-antrinya sekitaran di sini aja, 2820, 2840-an. Oke, sekarang aku mau bahas PTBA untuk dividennya gimana, dan abis ini aku akan bahas beberapa saham yang dividennya tuh lumayan tinggi. Welcome buat teman-teman yang baru join. Jangan lupa Sabtu nanti ya, di 18 Mei deh, bukan Sabtu nanti. 18 Mei ada seminar ini gratis, pakai kode promo. Daftar dulu ya. Jangan beli saham langsung dari IG Live ini buat intermediate advance. Untuk yang di IG Live pilihan sahamnya. Oke, PTBA. PTBA dividen payout ratio-nya 75%. Artinya dibandingkan dengan keseluruhan laba perusahaan itu dia ngebagiin 75% doang ya. Laba dibagi ke pemegang saham. Terus dividen per share-nya 398 per lembar saham. Nah, kamu punya PTBA berapa banyak? Ada nggak yang di sini punya PTBA? Tulis dong di sini. Tulis di sini. Aku lagi mau diskusin tau. Ada yang minta komennya dimatiin. Oke, punya berapa lot gak usah ditulis. Hitung aja dividen yang kamu dapat 398 dikali dengan lot kamu itu kali 100, kamu dapat dividen berapa. Nah, cara ngitung dividen yield itu gimana? Kalau kamu beli hari ini, kamu dapat sekitaran 13,6%. Dan hari ini tadi aku beli lagi. Kenapa? Karena udah dapat kepastian dividennya. Jadi waktu itu aku sempat jual karena aku pikir belum ada kepastian dividen, duitnya aku puterin dulu buat trading. Terus hari ini aku masuk lagi dengan harga yang memang lebih tinggi daripada harga jual aku yang dulu waktu aku profit taking terus buat trading. Ya, jadi 2023 aku ada hold, terus ada beli lagi. Yang belian kedua nih aku udah jual, aku puterin buat trading, sekarang aku masuk lagi. Oke, nah aku mau ngajarin ngitung dividend yield. Jadi sekarang ngajarin logika berpikir ya. Oke, punya ada yang cuan 7,33% dan seterusnya. Kameraku agak susah dibolak-balik, nggak tahu kenapa ini. Padahal HP baru, iPhone 15 Pro, pamer, norak. Hari ini kalau kamu beli, dapat dividen yield 13,6%, returnnya 13,6%. Tapi kalau kamu beli dulu, masih ingat nggak harga beli kamu berapa? Hitung aja, 398 dibandingin itu berapa persen? Aku bandingin dengan hargaku yang dulu, itu yieldnya cuman sekitaran
6 atau 7%-an aja. Bener nggak sih? Coba dihitung. Dapat dividen, uangnya masuk di akun ya, di rekening RDN dong. Ya, kamu ada ngitung nggak? Harga beli kamu berapa? Coba dihitung. 398 dibandingin dengan hargamu yang dulu. Aku ngitungnya tuh dari hargaku yang dulu, aku dapat sekitar 6-7%-an aja. Is it worth it? Masih oke nggak sih? Masih oke, karena tahun lalu dapatnya 27-35% kan? Ya, jadi 27-35%. Jadi yang tahun lalu punya, tahun ini dapat segitu, jangan nyesel ya. Kamu masih oke, masih dapatnya masih oke. Terus pengen nambah lagi nih buat dapat yang 13,6%. Tenang aja dulu, jangan semuanya dihajar di situ, oke? Oke, aku masih berusaha untuk balikin kameraku ke chart, tapi sebelum ini bisa dibalik, aku mau share dulu beberapa emiten yang bagi dividen. Jadwal dividen terdekat ya, itu Astra International, Akra tuh tanggal 8 Mei. Dividennya lumayan gede, yieldnya dibandingin harga hari ini tuh 7,5%, Rp50 per lembar saham. Siapa punya Akra? Tulis saya Akra. Ada yang punya Akra di sini? Artinya kalau kamu nahan sampai tanggal 8, nginep ya, jangan dijual tanggal 8 ya, kamu dapat dividen. Tapi siap-siap ya, Akra habis itu akan potensi bisa turun atau bisa jatuh. Gak bisa dibalik, gak tahu kenapa kameranya. Ntar sekalinya dibalik ke sana, nggak mau balik ke sini. Ya, ada yang punya Akra? Ya, Akra aku bacain aja ya, potensi turun sampai level harga berapa. Ini potensi, artinya bisa di atas ini, bisa di bawah ini. Akra itu dividen yield per hari ini 7,5%, pakai harga hari ini 50 per lembar saham. Dia bisa turun sampai 1530, 1525, 1530, dicatat aja. Karena di area itu tuh ada MA 200 dan itu normal. Jadi kalau kamu expect dividen, dia bisa turun. Setelah ex-date, PTBA potensi turun berapa? Oh ya, PTBA aku lupa bahas. Setelah ex-date PTBA potensi turun sampai harga berapa? Aku pakai harga hari ini. Aduh, ini kalau aku ngomongin harganya, ini potensi ya, belum tentu loh, belum tentu sampai angka segini loh. 2530. Kan simpel aja, tinggal ditarik dari harga sekarang. 2530 sampai 2700. 2530 sampai 2700. Ya. Hosea William, dividen tuh perusahaan juga ngelihat tren ke depan. Emiten batubara akan meningkat kinerjanya tahun ini, kata dia, karena kenaikan harga batubara. Jadi biarpun nggak 100% dividen, emiten optimis, yang pegang tetap hold. Ada benarnya, ada tantangannya juga, karena harga batubara tuh kan fluktuatif banget ya. Nanti kalau perang Rusia Ukraina ini udah selesai atau Amerika udah nggak nge-ban si Rusia lagi, itu harga batu baranya bisa turun gitu loh. Jadi kalau saat ini sih harga batu bara masih cukup naik, salah satunya karena, dan juga harga metals tuh juga ada efek dari perang Rusia Ukraina. Terus batu bara tuh kembali naik dipicu data impor India ya. Jadi data impor thermal India tuh naik 6% pada April 2024 ini. Aku sih setuju ya, Hosea ya. Tapi tetap harus hati-hati juga, karena batu bara ini kalau aku investasi, ini sifatnya buat dividen investing dan aku siap dengan fluktuasinya. PTBA doang sih sebenarnya. Kamdet PTBA ini aku belum dapat infonya, mungkin ada yang udah dapat infonya, tapi kita sih belum ada infonya sih. Fulgentius Rufi, tolong bisa dong, tolong diliatin PTBA kapan. Oke. Abis itu tanggal 13 Mei, Astra International. ASI ini dividennya lumayan banget. Instead of harga saham
kalian bakalan diuntungin dari dividen. Hari ini Astra International lumayan aktif dan dia sebenarnya membentuk higher low kecil, tapi masih higher low-nya tuh masih dalam masa sideways-nya gitu. Semoga bisa dibalik chart aku. Nggak bisa juga. Ya sudahlah. Jadi hari ini dia ada pantulan kecil, tapi pantulan kecilnya tuh masih dalam masa sideways-nya si Astra International. Ya. Dividennya Astra International ini 519 per lembar saham. Wah, lebih banyak dong daripada PTBA, paling banyak. Iya, tapi kalau dibandingkan dengan harga sahamnya per hari ini, itu cuma 8,1% doang. Ya, BBRI sampai kapan begini, ntar aku bahas ya, sabar ya. Aku matiin dulu komennya. Bisa, yeay. Kayaknya harus matiin komen dulu deh, baru bisa nongol. Nanti kita coba lagi ya. Oke. Ya ini yang aku bilang tadi. Aku balik ke ASII dulu. Ini mantul dikit. Toeng. Di bawah nih, mantul dikit nih. Terus meskipun mantul, ini kelihatannya bagus, jangka pendek, tapi ini sebenarnya trennya masih sideways gitu. Wah, tren menengah sideways, tren gedenya gimana nih? Tren gedenya, wah dari tren turun jadi ke samping loh. Semestinya sih kalau trennya kayak gini, ini lebih baik, artinya membaik, asalkan dia gak breakdown dari 4880. Jadi kalau aku boleh bilang, analisis teknikal atau analisis fundamental itu kayak orang ngebaca peta loh, bukan berarti gak bisa berubah. Ada yang bilang, woi dulu katanya trennya sudah membaik. Ya iya kan, dari downtrend jadi sideways. Jika dia turun sampai 4880, itu gak jadi membaik. Ya jadi kayak kita ngebaca peta aja, petanya tiba-tiba merah, ada pohon jatuh atau gimana ya, kita lewat jalan yang lain. Tapi sementara ini ASII trennya udah agak-agak membaik dibandingkan beberapa bulan yang lalu, meskipun sideways. Oke, terus dividen payout ratio-nya 62%. Tadi PTBA udah dibahas juga. Terus aku mau bahas SMGR. SMGR meskipun udah dapat harga DMO, tapi ini masih nggak bagus. Kenapa? Karena harga batu bara potensi naik dan ini dibuangin terus sama investor. Dividennya kecil pula, dividen yieldnya 1,8%. Tanggal 15 Mei 2024 ya, dibandingin harga hari ini, itu dia dapat dividen cuma 84 per lembar saham aja. Jadi ya anyway, nggak ngaruh. Jadi just skip ini SMGR. Oke, PTBA Kamdet belum ada info estimasi pembagian di bulan Juni 2024. Mari kita lihat Antam. Ya, Antam ya. Antam tuh gimana? Antam dividennya 100% dibagiin ke pemegang saham. Gak ada laba ditahan. Aneka Tambang. BUMN tuh selalu lebih generous dalam bagi dividen. Tahun lalu PTBA dividen payout ratio 100%, semua dibagiin ke pemegang saham. Tahun ini Antam. Dan PTBA pun menurut aku tahun ini tuh masih lumayan murah hati. Dia bagiin dividen 75%. Kalau perusahaan swasta, Astra International itu 62%. Udah bagus banget. Akra 89%. Itu udah bagus banget. Ya. Oke. Yuk kita coba lihat ya, di sini bahas beberapa saham yang lain. Nah ini Antam, dia tuh lumayan aktif juga hari ini perdagangannya, sekitar 8,1% dari harga hari ini. Hitung aja sendiri dari harga belimu 128 rupiah per lembar saham. Nanti tolong ditulis ya, saya punya Antam, yang punya Antam. Jadi dihitung aja 128 dibandingin harga belimu. Kalau kamu punya di harga atas ini, pastinya kamu dapat yieldnya tuh lebih kecil. Nah dia bisa jatuh sampai berapa dong kalau udah bagi dividen 8%? Perkiraan aja dia bisa jatuh sampai level, sebentar ya saya hitung dulu, 1400. Bisa jatuhnya tuh sekitar 1400. Jadi kalau kalian fokusnya pada harga saham, misal nih pengen dapat cuan dari naiknya harga saham coal atau saham batubara seperti PTBA, ya udah fokus di harga sahamnya aja. Tradingnya hanya karena mau cuan dari harga saham. Nanti kalau ada pembagian dividen, Kamdet justru malah jualan. Ingat-ingat ya,
ingat-ingat ya, trader itu kebalikannya sama investor. Nah, kalau investor PTBA ini justru malah ngehold, jatuh ya udah biarin, tapi trader enggak. Trader fokusnya pada harga saham, kalau pas update jualan. Teman-teman yang masih pemula baru aja nonton IG live aku, saya tidak menyarankan kalian untuk langsung beli saham karena nanti jadinya kalian bingung ya. Mesti belajar dulu, saham itu ada fluktuasinya, oke ya, seperti halnya di forex dan di kripto. Oke, terus kita coba lihat Excel. Excel tadi udah belum ya? Excel kecil juga sih, 1,9%, nggak gitu ngefek. Kita watch dia buat trading aja, kalau dia retrace sampai ke 2360, 2380-an. Akra tadi di awal aku belum sempat bahas teknikalnya. Akra ini teknikalnya cakep, dia ketahan area support. Ini potensi kalau pas dividen aja dia turunnya segitu. Jadi kalau buat harga sahamnya masih ada potensi dia akan ada pantulan. Tapi berhubung dia bagi dividennya tuh hari ini dia come date-nya 8 Mei itu hari ini. Aku pikir ini tanggal berapa hari ini. Ini hari ini 8 Mei. Berarti dia bakalan jatuh. Besok bakalan jatuh dulu, bisa sampai MA 200 di sini. Baru beberapa hari setelah ketahan MA 200 di sini, baru deh kalau kalian mau nge-watch untuk buy on weakness. Oke, terus Kalbe Pharma dia berencana buyback saham 1 triliun rupiah, dimana angka ini gede, menurut aku sih gede ya, lumayan sih. Terus ada Adaro yang mau buyback sekitaran 4 triliun rupiah. Adaro tadi aku udah bahas. Kalbe Pharma yang investasi jangka panjang ini pas lagi murah-murahnya banget. Secara valuasi historical valuation cukup murah, jadi cara menghitung valuasi ada banyak, dan secara technical monthly ini juga cukup murah Kalbe Pharmanya. Jadi ya mau buyback ya bisa ada potensi mantul, potensi naik. Kenapa? Karena kalau satu emiten di buyback oleh perusahaannya sendiri, itu dia jumlah saham yang beredar di publik kan jadi lebih sedikit. Hukum supply and demand, supply lebih dikit, demandnya sama atau mungkin lebih banyak, dia bisa naik, kecuali demandnya jadi dikit ya. Sekarang kita mau review Adaro lagi deh, karena Adaro ini kan ada potensi dia di buyback sekitaran 4 triliun rupiah. Nah, jadi intinya Adaro tetap ya dipantau retracement-nya 27-20-an. Aku mau nge-review ASS Hardware, dia penjualannya penjualan bersihnya 1,99 triliun, tumbuh 17,04% secara tahunan. Sekarang lagi di support kuatnya 855. Jadi ini area buy on weakness. Sekali lagi buat teman-teman pemula, banyak banget pemula yang masuk ke sini, tolong jangan langsung hajar beli saham dulu. Karena kalian bakalan bingung, kalian mesti ngerti dulu ya the reason why untuk beli dan jual saham baik secara teknikal maupun fundamental. Ikutin aja IG live aku terus atau belajar di Mfast itu di bawah di sini ada question yang aku pin, langsung aja ke situ mfast.id/start dengan kode IGMU. Di screenshot aja, nanti baru masuk ke URL-nya nanti. Akses di sini sekarang dia lagi ada double support, ada trend line, ada MA, ada garis horizontal. Oke ya, jadi bisa di watch untuk trading, watch aja. Watch artinya tidak harus beli. Jadi Mtrade selalu ngasih tahu secara real time. Aku mau kenalin Mtrade Academy dan juga mau kenalin Mtrade untuk teman-teman yang masih pemula, belajarlah di Mtrade Academy. Mtrade Academy di sini kayaknya bentar lagi ada promo, mau my birthday, mtrade.id/academy, URL-nya di sini ya. Nah, perhatikan, ada muka aku nih. Ini Trading Academy, dia dapat belajar di sini, dapat gratis bonus Mtrade ya. Mtrade itu rekomendasi sahamnya ya. Jadi your everyday stock advisor ini gratis untuk yang belajar Trading Academy. Apakah dijual terpisah? Sekarang enggak, dikasih hanya untuk yang beli Trading Academy aja. Dan kamu bisa dapat stock pick kayak gini ya. Jadi ini stock pick untuk buy and sell-nya, ada stop loss, ada yang profit taking juga. Kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang aku mau lanjut Silo. Emiten rumah sakit Siloam Hospitals. Nah, Silo ini sebenarnya trennya cukup bagus dalam jangka menengah panjang, cuman banyak sideways-nya juga nih. Jadi kita belum review buy atau belum rekomend buy untuk Silo di Mtrade-nya. Ada konsorsium CVC ini bakalan mengakui Silo, rumor ya, ini baru rumor, belum dikonfirmasi. Tapi just wait and see dulu aja. Aku mau review singkat Japfa sebelum aku ke Big Banks. Prospek saham Japfa
ini sekarang dia masih sideways, masih potensi sideways untuk Java. Dan berdasar laporan keuangan pertama di tahun 2024, kuartal 1 di 2024, Java Confit ini laba bersihnya mencapai 664,82 miliar. Itu naik 366% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi YOY. Oke, besok libur ya. Lupa ya. Semangat, tetap semangat. Nah, jadi tapi ada beberapa downside yang perlu diperhatikan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Adalah permintaan ayam yang itu lebih lemah saat ini. Harga jagung dan kedelainya agak tinggi, jadi itu sentimen negatif juga. Meskipun begitu, peluang pertumbuhan tuh masih cukup besar buat Java dengan harga ayam hidup dan doknya tuh masih oke, ya gitu. Oke. Jadi bentar ya. MDKA misplace metals, oke. Bahas metals, abis itu bahas big banks. Oke, MDKA M-Trade beberapa hari yang lalu kita bersyukur bisa dapat di bottom. Tidak selalu seperti ini, sebenarnya nggak pas bottom. Kalau dilihat lebih detail, ini pas mantul. Satu pantulan ini, kita masuk di sini. Di Pegas kita nggak dapat, kita dapat di MDKA, padahal patternnya kira-kira mirip lah ya. MDKA dalam jangka pendek udah rawan profit taking, jadi yang belum punya just wait and see dulu. Ini M-Trade punya MDKA masih untung 4-6%. Buat jangka menengahnya yang kita masih ngehold, jangka pendeknya udah profit taking. Jadi belajar dulu lah ya di Trading Academy, di mtrade.id/academy, URL-nya mtrade.id/academy. MDKA potensi kayak gini ya. Jadi aku gambar kira-kira kedepannya gitu. Oke, sekarang ke Inco yang bikin kalian ada pemula yang bingung tadi. The reason why, alasan kenapa saya di IG Live nggak mau bahas satu saham kelamaan, gak mau bahasanya terlalu bombastis atau terlalu tajam. Beda dengan ketika saya ngomong di M-Trade, morning briefing, apalagi di workshop. Di workshop ya, itu profil peserta udah beda. Jadi aku berani ngomong tuh lebih tajam. Oke ya. Baru ngomong Inco kemarin, breakout dari trend sideways-nya. Ternyata banyak yang udah ngehajar tanpa benar-benar memahami. Oke, Inco kondisinya masih sama, masih tidak berubah. Aku mau bahas analisis jangka menengah panjangnya. Ini sebenarnya adalah case study dari Trading Academy. Trading Academy belajar dulu ya. Jadi di Trading Academy, just DM aku Trading Academy dong, minta infonya, DM aku aja. Ini ada ilmunya di sini, ilmu baca cycle-nya gimana. Ini tren turun waktu itu, dan sekarang tren turunnya tuh udah ketahan di level 4430. Aku ceritain lagi, kemarin dia breakout di 4460. Ketahan di 4460 ya, bukan 4430. Terus breakout di sini, dan hari ini turun normal correction ya. M-Trade masih ngehold aja untuk jangka menengahnya. Justru malah kita sekarang lagi menanti retracement-nya. Kita lagi menanti retracement-nya di 4480 untuk buy on retracement atau buy on weakness. Nah, kalau dia turun sampai level 4300 pun dia masih oke. Nah, jadi NG udah bisa tenang ya sekarang ya. Di 4300 pun dia masih oke. Di 4480 pun dia juga masih oke. 43 masih oke. Makanya belajar dulu supaya benar-benar paham ya. Jadi kalau nggak belajar dulu nanti bingung. Oke, terus aku mau bahas big banks. Aku taruh di belakang karena biar pada semuanya bisa tahu. Sebelumnya aku pengen berinteraksi dulu dengan teman-teman semuanya. Antam come date-nya kapan? Belum ada tanggal. Antam PTBA belum ada tanggal. Pegas masih bagus sih. Kita belum masuk, nunggu konsolidasi lagi.
Anta mau RUPS makanya kayak Adaro mau RUPS makanya kayaknya naik. Oh iya. Oke. Kang Dian, Miss, apakah selalu setelah dividen harga turun, dan itu kenapa? Orang profit taking. Mereka yang punya barang di bawah. Aku kasih contoh aja. Apakah selalu 99% kayak gitu? Jadi saham tuh kalau kalian udah ngikutin setengah tahun, setahun, makanya M-Trade itu aku saranin jangan ikut yang 3 bulanan, yang sebulan. Ikut yang setahun. Selain setahun sengaja dibuat lebih murah, belajarnya bisa lengkap. Ini nggak bisa dibalik lagi kameranya. Aku mau kasih lihat kayak gini nih contohnya nih. Nih kamu misalkan ya, nih para pemegang ITMG dia yang punya modal bawah, dan itu biasanya institusi. Investor gede tuh mereka sabar nungguin barang murah, valuasi murah. Ini kalau mereka udah punya barang di sini 10%, ya kan investor gede juga investor, mereka mau profit taking juga. Dari harga sahamnya dia udah cuan 21%. Plus dapat dividen 6% mah dari harga atas sini. Kalau dari harga bawah sini dia bisa dapatnya lebih dari 6% loh, bisa 10, 15, 20%-an. Ya kan cuan kan? Maka dari itu banyak yang udah cuan amanin dulu profit taking. Semua kan kalau belum jadi cash, belum jadi real profit itu masih floating profit, belum jadi cuan gitu loh. Nah, cuan terus kemudian jatuh deh harga sahamnya. Apa yang menyebabkan? Ya, supply lebih besar daripada demand. Oke, aku mau bahas Big Bang sekarang, dan ternyata gampang balikin kamera dengan matiin komen dulu. Keberatan di komen kayaknya ya. Oke, aku mau review dari BBCA dulu. Masih bisa turun ya, aku mau kasih tahu masih bisa turun. Dan kemarin aku bilang BCA masih bisa turun sampai ke 9350, dikasih 9375, jadi murah. Dan patternnya, wah ini patternnya bakalan tanda-tanda pattern mau turun sih, kayak gini nih. Nah nanti bisa turun lagi sampai ke berapa? Semoga ya bisa dapat di harga 9.000. Waduh, kok semoga sih? Yang punya PTBA, yang punya BBCA di atas gimana dong? Ya nggak apa-apa, santai-santai aja, tenang aja. Kayak kamu nggak ngelihat ini, nggak ngelihat turunan. Investor properti itu tahan lama. Kenapa? Karena nggak ada harga properti di board properti, ya nggak sih? Nggak ada harga propertinya di board properti gitu loh. Ada rates, tapi kan di Indonesia nggak liquid tuh. Misalkan kamu beli villa di Bali gitu ya, beli villa di Ubud sana di Bali, atau di Canggu gitu ya. Nah emang ada harga properti real time? Nggak ada. Kalau kamu lagi nggak perlu duit ya kamu nggak mau jual kan, jadi kamu nggak ngecek. Nah ini kenapa investasi saham jadi susah, karena kamu ngecek harga terus gitu loh. Nah ini PTBA lagi, BBCA kalau kamu punya harga di atas biarin aja. Kita expect dia bisa diskon nih sampai 9.000, bahkan 8.600, 8675. Aku sih seneng kalau dia bisa turun sampai di situ. Devi C Chandra DC, waduh baru beli tadi 9375. Gak apa-apa, makanya aku bilang nyendok aja mindsetnya, jangan nyerok ya. Nyendok aja ya, nyendok gitu loh. Jadi kamu masih punya duit gitu kan. Berinvestasilah dengan santai dan bijak, dengan santai. Belajar di Mvest yang aku pin di situ. Oke, terus BBNI. Leni bilang mau turun terus. Kapan dong berhenti turunnya? Dinikmati aja. Selama masih turun itu artinya masih berkah loh buat kita loh, dapat saham murah. Ya, dinikmati aja. Aduh, mataku gatel. Oke. 4.320 BBNI hari ini turun lagi kan? Palingan mantul dikit. Pokoknya Mei masih bisa turun terus sampai aku ulang tahun. Hehehe. Jadi aku ulang tahunnya kapan? BBNI masih bisa turun sampai 4420, tapi turunnya nggak akan instan, turunnya akan pelan-pelan aja gitu. Jadi ada pantulan, turun lagi. Sabar. Kalau kamu pengen beli ya nyendok aja. Yang tadi udah terlanjur beli nggak apa-apa, nggak usah nyesel, santai aja. Bahkan kalian kalau punya harga 6.200 pun, aku bilang tenang, santai aja, nggak usah diliatin terus, oke? Nyantai aja. Emangnya investasiku nggak turun. BMRI waktu itu udah cuan 96%, hari ini ya turun, ya masih cuan sih, masih hijau sih, tapi turunnya lumayan gitu loh. Tapi ya tetap santai aja. Kenapa? Investasi gak usah buru-buru, kan bukan buat kebutuhan hidup, bukan buat hal ini, buat long term kan mindsetnya. Oke ya, kalau yang
big banks buat long term. Yang tadi semua aku bahas itu konteksnya trading. BMRI bisa turun sampai 5625. Dan yang terakhir yang kita nanti BBRI. BBRI gimana kabar nih? Aku pengen nyalain dulu komen atau chat room nih. Pengen tahu nih ya, kalian semua bagaimana perasaannya? Kalian punya saham big banks apa sih? Tulis di sini, saya punya BMRI, saya punya BBRI, saya punya apa? Dan perasaanmu gimana? Takut, senang, sedih, galau, sebel, tadi udah beli ternyata turun lagi. Komennya matiin. Iya. Aku lagi mau ngobrol sama kalian. Aduh, pakai ini. Biar hijau portfolionya. Kok enak bener ya dia saya endorse terus. Gak bayar lagi. Kalau dia IPO, saya harus beli sahamnya. Oke, BBRI sampai 3.000 nggak? Kayaknya jangan berandai-andai sampai terlalu jauh dulu lah ya. Punya BBRI sebel, Lala Nur Wulan, udah gak usah diliatin. Fokus kerja, hasilkan active income juga. Jangan mikirin passive income dulu. Kalau kamu makin kaya, kamu nyangkutnya di BBRI berapapun tuh gak berasa. Jadi kecil, masuk akal loh. Kenapa? Karena ngalamin. Ciswan, ini kayaknya senior nih. Ciswan nih yang dari Semarang gak sih? BBRI, BCA udah banyak orang kaya. Oke ya, BBRI bisa sampai berapa? How low can you go? Wah, udah murah banget kok. Masih bisa turun lagi. Masih bisa. Ini udah hijau loh, bagus. Udah mulai ada akumulasinya dikit-dikit loh di sini loh. Meskipun hari ini masih net sell asingnya. Yuk kita cari yuk yang lebih bawah lagi nih, bersihin semuanya. Support-support yang aku kasih udah dijebolin semua. Bagus banget nih. Aku seneng banget kalau patternnya ada big bangs kayak gini nih. Di Desember, Januari kemarin tuh aku gemes banget sebenarnya. Sampai Februari, Maret. Ini kok naik terus udah nggak rasional chart kayak gini buat big bangs tuh. Udah naik terus gak ada turunnya. Nah ini turun, ini normal. Aku memperkirakan dia akan ketahan di sini deh. Aku kasih yang merah nih ya. Ini udah yang kuat banget. Ini kuat banget. Susah jebolin 4.400. Tapi kalau misalkan dikasih sampai 4.000, anggaplah itu bonus buat kita. Bonus dapat di harga murah. 4390 ini 4390 sampai 4.400 ini udah kuat banget. Tapi kalau sampai dikasih 4.000 itu artinya bonus buat kita. Jadi kamu mesti siapin amunisi buat nyendok sampai sekitaran bulan Juni nanti. Nggak peduli dia turun sampai ke 4.000 atau dia sideways dan naik. Kalau dia naik pun kamu juga harus bersyukur. Tebakan aku nanti kalau misalkan BBRI-nya naik bakalan ada yang ngomong, aduh sayang banget, kemarin pas turun di bawah nggak beli. Kesalahan terbesar seorang investor atau seorang trader adalah dia berpikir ini tuh kepastian 1 + 1 sama dengan 2. Sehingga pikiran dan hatinya tuh tidak mengembrace, tidak bisa menerima kalau ada indecision atau ketidakpastian dalam market. Semakin kamu tenang, santai, dan semakin kamu bisa menerima bahwa dalam market itu isinya tuh ketidakpastian, dan tugas kita di sini adalah menghitung probabilitas aja dan meminimalkan resiko. Tugas kita 2 itu, maka keuntungan akan mengikuti. Selama tujuan utamamu masih ngejar cuan, justru keuntungan tuh akan lari-lari gitu loh. Tapi selama kamu nyantai, kamu justru fokusnya melindungi diri, fokusnya melihat timing, fokusnya belajar. Cuan itu nyariin kamu, mendekat. It's kind of love and hate relationship. Jadi ya itu kenyataannya, dan itu yang aku lihat dari diri aku sendiri, pengalaman dari tahun 2007 dan dari teman-teman dari alumni-alumni aku juga. Oke ya. Apa itu rumah mertua? Kenapa dia mau jualan rumah mertua buat beli BRI kalau duitnya udah habis? Konstruksi bukannya masih kurang bagus kok. Jadi konstruksi aku nggak bahas konstruksi. Oke. BMRI tolong diulang, bakalan turun sampai berapa? Bisa turun, tenang aja, gak usah takut ya, stay calm sampai 5625. Kalau BMRI turun aku mau beli juga, tapi ini kurang. BMRI aku mau koreksinya, diskonnya tuh lebih dalam lagi. Aduh, BMRI ya. Ini aku mau kasih lihat satu chart ini ya. Ini lihat ini. Ini liatin. Tunggu. BMRI itu lumayan kuat juga loh.
BCA paling kuat, dia BCA paling nggak mau nyentuh MA 200. Bentar, aku mau kasih lihat BBRI dan versus BMRI. BBRI ini kan udah deket kan sama support MA 50 monthly kan ya. BMRI sama garis biru ini, blue line, masih jauh. Jadi aku expect-nya BMRI ini bisa diskon sampai kepengennya loh, kepengen kan belum tentu dikasih ya. Jadi jangan sampai kalian nanti pemula-pemula mengartikan bahasaku benar-benar hitam putih. Wah, Ellen bilang BMRI bisa sampai 4.200, heboh jagat persilatan. Kepengennya dikasih diskon sampai di sini. Kalau di 4.200 kemungkinan dia valuasinya tuh masih udah mulai fair value. Nah, kalau BBRI sekarang udah diskonnya udah lumayan banyak, sudah mendekati fair value. Sedangkan kalau BMRI, BCA tuh masih mahal ya. Jadi gitu aja teman-teman semuanya yang kamu punya BMRI, BBNI, BMRI, BBCA, gak usah pusing, gak usah takut, masih bisa turun. Loh gimana sih, mau menenangkan atau mau nakutin? Ya aku kasih tahu kenyataannya, kalau kamu tahu kenyataannya kan kamu nggak takut gitu lah. Belinya nyedok-nyedok aja. Dan kalau misalkan kamu belum sempat beli ternyata dia mantul naik, ya nggak usah kesel juga. Makanya aku bilang nyendok pelan-pelan, oke ya. Thank you semuanya, Starlight, thank you Budi Kai Ing, thank you Pak Teddy, thank you Abi Dakmal dan semuanya yang udah nonton IG Live malam hari ini. Fokus belajar dulu, yang pemula terutama baru follow aku, kamu nggak boleh beli saham. Kamu tak kasih tahu, aku ingetin berkali-kali gak boleh beli saham hanya karena nonton IG Live aku doang atau YouTube aku. Karena IG Live dan YouTube ini langsung ngebaca sahamnya. Kamu mesti belajar dulu. Yang masih pemula harus wajib banget belajar di sini, mfest.id/start. Pakai kode promo IGEMO, atau kalau kamu bingung just DM aku mau ikut mfest start. mfest start susah banget sih. EMVESTART. Oke ya. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Salam profit. Thank you. Woi, aku lupa. Mau ngomong satu lagi, aku masih hire coach terus. Kok jadi lupa terus sih? Setiap hari sepanjang tahun aku masih hire terus. DM aku dengan kode coach atau mtrade.id/coach. Sorry ngagetin. Ikut mtrade premium tahunan berapa? Trading academy setahun dapat mtrade setahun. Dadah.